Ada yang janggal hari itu, di tengah khutbah Jumat, di sebuah sekolah negeri yang harusnya menjadi tempat paling aman bagi para pelajar. Tiba-tiba, terdengar suara ledakan menghancurkan keheningan. Bukan satu, tapi dua kali. Puluhan siswa berhamburan. Sebagian tubuh mereka berdarah. Wajah mereka pucat. Menangis, saling berteriak mencari teman yang hilang. Dan yang paling mengejutkan, pelakunya bukan orang asing. Bukan teroris profesional. Bukan geng kriminal. Melainkan seseorang dari dalam sekolah itu sendiri. Jumat 7 November 2025, Masjid SMA Negeri 72 Jakarta, berada di kompleks TNI AL Kodamar, tempat yang seharusnya paling aman, paling terkendali, paling steril dari ancaman. Tapi justru di tempat itu, ledakan menghantam ketika siswa sedang melaksanakan sholat Jumat. Puluhan anak berteriak keluar, sebagian menangis, sebagian tidak bisa bergerak. 54 hingga 60 siswa terluka. Ada dua ledakan. Ledakan pertama diikuti jeda beberapa detik. Lalu ledakan kedua menghantam lebih keras. Di situ kekacauan pecah. Dan kemudian dunia mengetahui fakta gelap ini. Pelaku bukan orang luar. Pelaku masih berusia belasan tahun. Dan pelaku berasal dari lingkungan sekolah itu sendiri. Tidak berhenti sampai di situ. Polisi menemukan benda mirip senjata api. Tapi setelah diperiksa, itu senjata mainan. Yang membuat semuanya makin menyeramkan adalah tulisan yang ditemukan. For Agatha. Brenton Teran, pelaku penembakan masjid di Selandia Baru. Welcome to the hell. Tunggu, ini bukan sekedar anak bercanda. Ini adalah pesan. Di awal jumlah korban kurang lebih mencapai 50 atau 60, tapi saat ini alhamdulillah sudah dibuatkan posko dan korbannya saat ini sudah bisa berangsur-angsur pulang dan ada 2 orang yang saat ini sedang dilaksanakan operasi. Sementara untuk terduga pelaku saat ini sudah kita dapatkan, anggota sedang melakukan pendalaman terkait dengan identitas korban, kemudian juga lingkungan korban, lingkungan pelaku, termasuk rumah dan hal-hal lain yang saat ini sedang kita dalami, dan tentunya nanti akan diinformasikan lebih lanjut setelah tim gabungan baik dari Polda Metro, dari Densus melaksanakan pendalaman. Untuk saat ini salah satu dari yang saat ini melaksanakan operasi terduga pelaku, dan untuk motif ya saat ini memang sedang kita dalami berbagai macam informasi. Kita temukan jenis senjatanya senjata mainan, ada tulisan-tulisan tertentu, dan itu juga menjadi bagian yang kita dalami untuk mendalami motif, termasuk bagaimana yang bersangkutan kemudian merakit dan kemudian melaksanakan aksinya. Semuanya akan kita jelaskan setelah semua informasi-informasi, temuan-temuan di lapangan, hasil penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut lengkap. Ya, saya kira itu. Informasi sementara masih dari lingkungan sekolah tersebut. Kapolri menegaskan, pelaku sekarang sedang dioperasi di rumah sakit karena ia sendiri ikut terluka akibat ledakan yang ia buat. Pertanyaan besar muncul, bagaimana mungkin pelajar bisa merakit bom? Dari mana ideologi ekstrim itu berasal?
Mengapa sekolah tidak mendeteksi gejala ini lebih awal? BNPT sejak 2022 sudah memperingatkan, remaja usia 13-18 tahun adalah target paling mudah untuk direkrut ideologi ekstrim melalui internet. Tahun demi tahun, kasus semakin dekat. 2018, remaja terlibat kasus bom buku. 2023, pelajar SMA di Bekasi ditangkap karena merakit detonator. 2024-2025, peningkatan konten ekstremis di platform game dan grup anonim. Dan sekarang, bom meledak di sekolah, bukan oleh orang asing, tetapi oleh pelajar. Ini bukan lagi soal keamanan sekolah, ini soal keamanan generasi. Sekolah sibuk ngejar ranking, guru kewalahan administrasi, orang tua sibuk bekerja, negara hanya hadir setelah semuanya meledak. Lalu siapa yang menjaga mental anak-anak kita? Ketika ada siswa menyendiri, tidak dianggap masalah. Ketika ada siswa obsesif dengan ideologi gelap, hanya dianggap fase. Dan hari itu, salah satu dari mereka meledakkan masjid. Anak-anak bangsa sedang berteriak, minta diperhatikan. Tapi kita semua terlalu sibuk untuk mendengarkan. Kalau kamu peduli pada keamanan sekolah dan masa depan generasi muda Indonesia, jangan diam. Tekan like, bagikan video ini, agar lebih banyak orang sadar. Tulis di komentar, apa yang sebenarnya gagal dalam sistem pendidikan kita. Dan pastikan subscribe karena kita akan terus mengungkap fakta yang tidak mereka sampaikan di konferensi pers. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay waras di dunia yang semakin gila.